Jadi relawan itu menusuk sampai ke desa-desa, menusuk sampai ke ujung-ujung desa, tetapi itu tentu harus dimonitor, digerakkan. Jadi artinya kita harus punya big data tentang data-data yang ada itu di mana lemah, di mana kurang. Jadi kalau kita itu misalnya saja sekarang kalau ada Ustadz Admin dengan Pak Heri itu dan beberapa teman itu sudah dihitung itu sudah berapa titik yang dijelajahi. Nah ini Satgas khusus ini mestinya juga berapa jumlahnya, berapa ribu jumlahnya, kemana saja dan itu semua dimonitor. Nah insya Allah apa yang disampaikan oleh Gus Coy ya itu salah satu petinggi Nasdem. Ini bentuk kita antisipasi, betul. Ya, kita terima itu sebagai cambuk, mengingatkan. Jadi jangan euforia. Jadi istilahnya bilang jangan bergombol, harus bermain. Kemudian sindrom apa? Amin Rais jangan terjadi lagi. Nah ini barangkali yang harus disupport, didukung. Bagaimana caranya supaya mereka tidak hanya di kota, tetapi juga turun ke lapangan, bertemu dengan masyarakat dan menyampaikan. Kalau tidak bisa memberi apa-apa ya minimal stiker adalah gitu ya. Betul. Atau kartu nama gitu ya. Kartu nama Pak Anies dengan Nenek dengan Pak Muhaimin. Jadi saya kira itu informasi yang juga saya terima dan memang kita harus kerja keras. Selamat datang di Lambulo Show. Fafifa Happy Ending. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sahabat PPA di seluruh tanah air, ini yang luar biasa pada hari ini. Saya sekali lagi menghadiri acara diskusi di mana ini dipimpin oleh relawan Amin Indonesia atau RAI, di mana pada hari ini yaitu hari Kamis ya, yang berlokasi di Jalan Jaksa Pak ya, di daerah Jakarta Pusat, dan saya tidak mau menyanyiakan waktu ini, saya langsung ajak ini direktur daripada RAI yaitu Profesor Dr. Musni Umar ya, MSI PhD ya. Kemudian alhamdulillah orang tua saya selalu ada nih, beliau sama-sama di Partai Masyumi ya kan, selaku Sekjen ya, Sekjen Majelis Syuro, Sekretaris Majelis Syuro, yaitu Dr. Abbas Ta'a BEMI ya. Dan kita pada hari ini tentu saya sedikit kepingin tahu nih, diskusi kita hari ini kebetulan temanya adalah mengenai netralitas, kemudian netralitas Presiden Jokowi dan MK ya kan. Dan sebelum saya ke sana, mungkin Pak Direktur di RAI yaitu Pak Profesor Musni untuk bikin cerita sedikit mengenai relawannya Pak. Ya seperti apa, kapan berdiri dan seperti apa program-programnya. Silakan Pak. Terima kasih. Jadi relawan Amin Indonesia ini sesungguhnya bermula dari rencana yang diminta oleh timnya Pak Anies untuk kita melakukan pemetaan sosial di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Itu ya mungkin hampir setengah tahun yang lalu lah gitu ya. Akan tetapi ini tidak bisa jalan karena perkembangan politik di internal koalisi ya. Kan kita tahu akhirnya tidak ada kesepakatan antara Nasdem dengan Partai Demokrat, yang kemudian akhirnya Surya Paloh, Ketua Umum Nasdem, melakukan terobosan dengan menggandeng menggandeng Muhaimin Iskandar. Nah, dari kejadian yang kita sudah himpun, kita sudah membuat macam-macam, akhirnya teman-teman mengusulkan pada saya, udah kita buat relawan sendiri aja. Dibuatlah relawan yang kita deklarasikan pada awal Oktober 2023. Tapi sesungguhnya saya itu jauh sebelum ini saya sudah membantu Pak Anies sebagai penulis, sebagai sosiolog dan macam-macam lah yang dilakukan, tapi itu sebagai sosiolog saja. Nah sekarang ini selain sebagai sosiolog juga
sebagai direktur relawan, ya, relawan karena atas permintaan teman-teman. Mengapa kita lakukan ini? Karena kita merasakan betapa Pak Anies ini perlu didukung oleh semua elemen. Banyak orang yang mendukung, tapi mereka tidak berani ngomong karena masih ada kaitan kekuasaan. Ada misalnya dosen-dosen di berbagai perguruan tinggi itu satupun tidak ada yang berani ngomong karena mereka terikat dengan kedudukan mereka sebagai ASN. Kita yang bukan ASN ya udah kita ngomong aja, kita bicara, kita menulis dan lain sebagainya. Nah, semula ini nama relawan ini bukan relawan Amin Indonesia, relawan bangsa. Oh, tadinya relawan. Relawan bangsa, tetapi kita itu tidak punya uang untuk membayar kontrakan ruko. Akhirnya ya sudah, kalau tidak bisa sudah berhenti saja apa semua. Nah, kita nggak mau berhenti dengan tidak bisa membayar. Ada yang pernah nawarkan pada saya 300 juta. Saya nggak punya uang untuk itu ya. Kemudian di Jalan Saharjo itu 150 juta, nggak punya uang juga. Ya sudah, akhirnya kita tetap deklarasikan relawan Amin itu kita ganti relawan bangsa, relawan Amin Indonesia. Sehubungan Pak Anies dengan Muhaimin sudah berpasangan. Jadi ini barangkali, nah kita apa yang kita ingin capai? Pertama, ingin menyukseskan pencalonan Pak Anies dan Muhaimin ini supaya benar-benar bersukses. Kedua, tentu kita ingin supaya masyarakat itu semakin paham, semakin mengenal, semakin tahu sebenarnya apa yang ingin diwujudkan Pak Anies. Tentu karena kita itu tulis di sini Indonesia adil makmur untuk semua. Kita itu visinya Pak Anies. Nah, kemudian apalagi yang kita ingin memberi pencerahan, penyadaran dan pencerdasan pada masyarakat bahwa jadi kita tidak hanya berdialog, berdiskusi di forum-forum diskusi, tetapi juga kita turun ke lapangan. Kebetulan saya sebagai sosiolog lebih mudah, punya jaringan di mana-mana di masyarakat bawah. Ini untuk menyentuh masyarakat, untuk apa gitu. Jadi kira-kira selain kita berdiskusi di sini, saya sudah mengatakan tadi, setiap minggu kita akan berdiskusi berapapun yang hadir, dan penting ada pembicaranya, dan jaringan teman-teman pembicara ini kita akan terus hidupkan ya untuk berbicara di tempat ini. Selain itu ya turun ke lapangan sesuai dengan harapan teman-teman tadi, harus ada aksi nyata dan lain sebagainya. Mungkin itu barangkali sekilas yang ingin kita sampaikan. Siap. Nanti saya dalami lagi. Ya, oke, ya. Saya pindah ke Ayahanda nih. Ya. Dr. Abbas Taha, ya kan? Ya. Pak Abbas Taha kan alhamdulillah ini menjadi narasumber kita pada sore hari ini, pada siang hari ini, di mana saya lihat tadi memberikan himbauan kepada khususnya relawan, ya kan. Sebenarnya mau seperti apa nih, ya kan, relawan untuk mengantisipasi pada Februari 2024. Karena saya lihat ini sambutan Pak Anies ini bukan menjadi jaminan juga. Kalau kata Pak Prof Husni tadi, kemudian Pak Abbas tadi, jangan hanya gerombolan gitu. Nah, jadi apa sarannya kepada teman-teman kita semua? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Direktur Prof Musni, terima kasih saya dapat kehormatan. Jadi yang sampaikan tadi, saya adalah Sekretaris Majelis Syuro Masyumi. Jadi kalau dari Masyumi sendiri, kami akan berada dimanapun sejauh itu di dalam komunitas yang mendukung Amin. Dan itu kami sudah men-state bahwa di samping memberi pencerahan dan pemahaman kepada masyarakat arti penting daripada Pilpres, Pileg, dan untuk menentukan pilihannya, nah kami berada di mana-mana. Jadi di Masyumi itu kita sudah men-state bahwa kita itu akan mencermati khusus masalah kecurangan. Angle-nya itu. Nah kemudian untuk itu bagaimana kita tahu? Nah kita tahu mestinya memahami bisnis proses daripada pemilu Pileg maupun Pilpres. Itu dimulai dari pemilihnya, rencana pemilih,
daftar tetap pemilih, dan seterusnya sampai kepada situng. Nah, semua itu dicermati. Jadi sudah patut diduga dan kita lihat kecurangan-kecurangan sudah mulai ada. Nah, disinilah perannya relawan tadi, tidak hanya berkumpul-kumpul saja seperti bergerombolan kata Saifullah ya, tapi kita bekerja dan bergerak. Nah, apa yang dilakukan dalam pergerakan itu kita berikan dalam BIMTEK. Jadi daftar misalnya bagaimana saksinya, bagaimana situngnya dan seterusnya. Nah, di samping itu juga kita mengutarakan bahwa kondisi yang ada sekarang ini lembaga-lembaga yang ada ini sudah kenakalan dan menyimpang daripada aturan main konstitusi ini sudah makin jauh. Makin jauh ya. Nah, disitulah relawan tadi ya berkolaborasi ya, seperti beberapa kali saya hadir sebagai narasumber dan sebagai pencerah di dalam gerakan relawan ini. Bagaimana itu ada PAN, malah ada partai PAN dari umat caleg ya, kemudian ada dari yang lain. Setelah relawan berkumpul kemudian di situ ada diskusi tanya jawab. Nah, stressingnya sama dengan di sini. Apa arti penting relawan, apa kontribusinya, apa tupoksinya. Nah, tapi ujung-ujungnya bagaimana? Tapi tidak hanya itu, mereka pun harus diberikan pencerahan tentang dinamika perpolitikan, kondisi konstitusi, dan juga tentang apa antisipasi dan mitigasi kita terhadap kondisi-kondisi yang ada. Jadi ya saya siap dan akan hadir dimanapun terkait dengan masalah pendekatan konstitusi, pendekatan proses pencalekan, kemudian bagaimana proses itu terjadi sampai nanti Februari ya, 14 kita mulai memilih. Nah, untuk itu marilah setiap langkah itu diperhatikan. Jadi untuk itu nanti bersama dengan RAI, saya juga siap membantu mendampingi RAI apabila diperlukan untuk ikut memberikan pencerahan kepada relawan-relawan. Jadi relawan itu, nah kita harapkan segera ini dari apakah Sekber namanya atau Satgas namanya pada tingkat nasional, segera memberikan komando, sebab koalisi ya pengusung tentu sibuk juga dengan pencalekannya. Kemudian yang pendukung juga demikian. Nah, sayangnya Mas Umi ini belum masuk PA4 karena masih diganjel oleh MA ini. Tidak tahu kenapa, tapi kelihatannya dari sejak mulai alergi dengannya. Jadi barangkali Mas Umi dijadikan common enemy. Tapi insya Allah apa yang ditekan, apa yang dibuat ini akan dikatakan yang berat itu merupakan sesuatu yang perlu dipikul dan dijalankan terus, karena kita tidak hanya 2024 ini, tapi nanti sampai kepada siklus 100 tahun, ya peran daripada kebenaran, peran daripada konstitusi yang lurus dan benar, dan semua itu kita mengacu pada Pancasila sesuai dengan sila pertama, jalan kita harus berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa dan diridhoi untuk perjalanan tersebut. Jadi saya pikir itu saja untuk relawan. Baik, terima kasih Pak Dr. Abbas. Saya mungkin ya sebagai closing statement, tapi saya mungkin akan bertanya begini, Prof. Husni dan Dr. Abbas. Kita lihat nih fenomena ya, bahkan kemarin ada satu yang mengejutkan dari politis senior di Nasdem, bahwa kalau diadakan pemilu pada saat ini itu Amin bisa kalah. Karena apa? Ternyata di desa-desa itu Pak, kita masih jauh, ya kan? Kalau kita berbicara pemilihan dengan bandingkan antara desa dan kota, itu ternyata 80% suara itu ada di desa katanya. Ya kan? Jadi antisipasi sebenarnya seperti apa nih? Mungkin ada kan saya tadi program bimbingan, ada kemudian bagaimana saksi-saksi itu dari relawan juga diajak untuk bagaimana dia mengerti ya kan, kemudian bagi mengawal di TPS, karena kita lihat memang terjadi bahkan di mana-mana ini ada DPT ganda ya kan. DPT ganda ini sudah banyak dilaporkan, termasuk mari saya lihat di TV Mas Sumi ya juga selalu memberitakan bahwa ada
ada masalah nih di DPT gitu. Bahkan informasi jutaan gitu Pak ya suaranya. Nah ini dari Dr. Abbas dulu, seperti apa nih supaya mungkin dari partai pengusung dan partai pendukung ini ya kan, agar memberikan sosialisasi yang lebih tentang Amin ya, calon Jadi, kita di daerah. saran saya, Siap. dan itu sendiri Mas Yumi sudah melakukan, kita sudah keliling ke Jawa Tengah, dari kabupaten, kota, dan seterusnya. Betul, ya, 70% beliau itu adanya di desa, di ujung-ujung tombak. Nah kalau sekarang mereka itu di pihak sana, merahnya merah itu sudah luar biasa, balihonya, ininya, segala macam pendekatannya. Nah untuk itu, nah tentunya dari Sekber atau Satgas Pusat Masih ada waktu lah. masih ada waktu ya. 3 bulan lebih. Jadi dibuatlah semacam task force khusus, Satgas khusus ya. Nah dulu juga saya menyampaikan kepada junior saya, mantan menteri ini ya, Presiden Dahlan, waktu 2019, nah itu bisa itu. Jadi relawan itu menusuk sampai ke desa-desa, menusuk sampai ke ujung-ujung desa, tetapi itu tentu harus dimonitor, digerakkan. Jadi artinya kita harus punya big data tentang data-data yang ada itu, di mana lemah, di mana kurang. Jadi kalau kita itu misalnya saja sekarang kalau ada Ustadz Adnin dengan Pak Heri itu dan beberapa teman, itu sudah dihitung, itu sudah berapa titik yang dijelajahi. Nah ini Satgas khusus ini mestinya juga berapa jumlahnya, berapa ribu jumlahnya, kemana saja, dan itu semua dimonitor. Nah insya Allah apa yang disampaikan oleh Gus Coy ya, itu salah satu petinggi Nasdem, ini Bentuk kita terima. antisipasi betul. Ya kita terima itu sebagai cambuk, mengingatkan. Jadi jangan euforia. Jadi istilahnya EF bilang jangan bergombol, harus bermain. Kemudian sindrom apa? Amin Rais jangan terjadi lagi. Yang ada itu adalah gerakan ke akar rumput dan ke ujung-ujung tombak ke desa-desa itu. Saya rasa begitu. Terima kasih. Dari Prof. Husni. Ya, memang saya juga di Sulawesi Tenggara, ada saya kirim pesan, ya bilang, Kak itu harus disampaikan ke timnya Pak Anies di pusat itu, karena di desa-desa itu belum digarap. Jadi itu memang diharapkan supaya terutama yang menggarap itu adalah partai-partai politik, terutama para caleg. Nah, para caleg ini memang ada yang hanya sekedar caleg tapi tidak punya uang sama sekali. Nah, ini barangkali yang harus disupport, didukung bagaimana caranya supaya mereka tidak hanya di kota tetapi juga turun ke lapangan, bertemu dengan masyarakat dan menyampaikan. Kalau tidak bisa memberi apa-apa ya minimal stiker adalah gitu ya. Betul. Atau kartu nama gitu ya. Kartu nama Pak Anies dengan Pak Muhaimin. Jadi saya kira itu informasi yang juga saya terima dan memang kita harus kerja keras. Jadi fenomena sosial yang saya selalu gambarkan, begitu besarnya antusiasme masyarakat terhadap Pak Anies itu bagus. Dan ini adalah modal sosial bagi kita, tetapi itu belum cukup, harus bekerja lebih keras lagi, turun ke lapangan, bertemu dengan masyarakat. Ini pun di Jakarta harus diubah, sekarang ini kan 50% lebih lah pemilih di Jakarta, harus kita dorong hingga 70% pemilih untuk Anies. Dengan demikian, kalau ada di daerah lain yang kurang-kurang bisa ketutup dari Jakarta. Mungkin itu barangkali. Baik. Sekali lagi terima kasih Ya, Prof. Husni atas waktunya. Begitu juga orang tua saya ini Dr. Abbas. Baik teman-teman, itu tadi yang disampaikan oleh senior-senior kita, ada Prof. Husni Umar, kemudian ada Dr. Abbas. Di mana betul ya apa yang disampaikan bahwa alat peraga untuk memperkenalkan Pak Anies ini penting. Misalnya caleg-caleg di daerah ya berusaha bagaimana bikin baliho dan lain-lain, ya kan? Karena dasar untuk kita akan menang itu harus dikenal dulu, ya pimpinan yang kita endorse atau yang kita dukung, dikenal dulu, betul ya Pak ya? Habis dikenal baru dipilih, habis dikenal baru dia disukai,
gimana mau dia suka kalau nggak kenal, ya Pak ya? Iya. Jadi itu dasarnya. Jadi dasar untuk kita menang adalah dikenal dulu, kemudian baru disukai, barulah dipilih. Ya kan, sehingga insya Allah kalau kita semua kompak, ya kan, bersuara bersama, kemudian kita semua dorong Pak Anies, ya kan, seperti yang Pak Anies bilang bahwa jangan kita goyang, ya kan, sampai dengan 14 Februari terus, ya, gelombang perubahan ini kita jaga, dan insya Allah kemenangan akan kita raih. Amin, amin, amin. Terima kasih atas atensinya semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat datang di Lamulo Show. Fafifa Happy Ending.